Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maisi Anggraini Udingan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang limit. Sebelum memulai presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, Yolanda Musa, Muhammad Eskono, dan Muhammad Firdaus Kone. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Yolanda Musa. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan sejarah limit. Itu limit adalah suatu bagian dari kalkulus. Limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis. Tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu, suatu fungsi menyatakan keluaran fx untuk setiap masukan x. Selanjutnya, perkembangan limit, kalkulus periode kuno. Pada zaman atau periode matematika kuno, prinsip-prinsip dasar kalkulus sebenarnya telah ditemukan. Belum dikenal baiknya kalkulus pada masa tersebut, dikarenakan belum adanya pengembangan yang baik serta penyusunan yang sistematis akan ilmu ini. Hal ini terlihat dari perhitungan luas dan volume. Bangsa Mesir kuno telah menghitung volume, frustrum, piramida. Hal ini bisa terlihat dari bukti peninggalan sejarah mesin Papyrus Moskow. Pada periode ini, Archimedes telah mempelopori sebuah ide pemikiran dan membuat heuristik dalam menghitung volume. Bentuk tersebut sebenarnya telah menyerupai kalkulus integral yang dikenal sekarang. Selanjutnya, masa pertengahan. Matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang memiliki perubahan yang sangat kecil, tak terhingga, dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematikawan Irakban Al-Haytham Al-Hazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persi saraf, Aldin Atusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhya bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari Dirac-Taylor yang dituliskan dalam teks Yukti Bahasa. Pada masa modern, meskipun termasuk secara implisit dalam pengembangan kalkulus pada abad ke-17 dan 18, gagasan modern limit fungsi baru dibahas oleh tokoh yang bernama Bolzano yang pada tahun 1817 memperkenalkan dasar-dasar teknik epsilon delta, namun karyanya tidak diketahui semasa hidupnya. Augustin Louis Cauchy pada tahun 1789 sampai 1857, Cauchy membahas limit dalam karyanya Cours d'Analyse pada tahun 1821 dan tampaknya telah menyatakan intisari gagasan tersebut, tapi tidak secara sistematis. Teorema integral Cauchy ini berlaku untuk daerah terhubung sederhana dan daerah terhubung tak sederhana. Pada mulanya Cauchy membuktikan teorema tersebut dengan memakai pembatasan bahwa Fz memenuhi F1Z juga kontinu di daerah. Selanjutnya Gourcet membuktikan teorema tersebut dengan
menghilangkan syarat tambahan atau pembatasan tadi untuk Fz. Sejak itu, teorema tersebut dinamakan sebagai teorema Cauchy-Grosset. Presentasi yang cukup baik pertama kali diajukan oleh Weierstrass pada tahun 1850-an dan 1860-an, dan sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Notasi tertulis menggunakan singkatan lim dengan anak panah diperkenalkan oleh Hardy dalam bukunya A Course of Course Mathematics pada tahun 1908. Penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Bidang fisika, konsep limit digunakan dalam berbagai macam bidang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, produksi maksimum dari mesin suatu pabrik dapat dikatakan merupakan limit untuk pencapaian hasil pada prakteknya. Pencapaian tersebut tidak tepat, tapi mendekati sedekat-dekatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah sadar bahwa semua yang kita lakukan itu berkaitan dengan matematika. Misalnya seperti proses jual beli dan lain sebagainya, yang erat hubungannya dengan perhitungan. Demikian dengan limit fungsi, secara tidak sadar digunakan dalam bidang kedokteran. Seseorang yang menderita rabun jauh akan memakai kacamata lensa cekung agar dapat melihat dengan normal. Oleh karena itu, ia meminta bantuan seorang dokter. Mula-mula dokter tersebut memeriksa dan menguji jarak pandang pasien untuk mengetahui seberapa parah penyakitnya. Setelah itu, dokter tersebut harus menentukan jarak fokus lensa cekung kacamata dari pasien tersebut. F sama dengan jarak fokus lensa, S sama dengan jarak mata ke benda, S sama dengan titik jauh mata penderita. Jadi dengan menggunakan limit fungsi, penderita rabun jauh dapat tertolong sehingga penderita tersebut dapat melihat dengan normal kembali. Selain itu, limit fungsi berguna untuk menghitung rotasi bumi dan benda lain yang seperti elips. Bidang kedokteran limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG. Pada kasus cardiac arrest, pada kasus ini sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cara bagian sel mana yang rusak dari jantung, sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan penghitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Contoh lain adalah populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara. Area konstribusi dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Bidang kimia. Dalam bidang ini, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Bidang ekonomi, limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian limit. Dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika untuk mencari turunan dan kekontinuan. Limit terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah limit fungsi, yang kedua limit fungsi aljabar, yang ketiga limit fungsi trigonometri.
Yang pertama adalah limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kedomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Selanjutnya, limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika K konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c. Metode substitusi. Metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusi langsung nilai ke dalam fungsi fx. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contoh, lim x pangkat 2 kurang 4 per x tambah 2 sama dengan 9 kurang 4 per 3 tambah 2 sama dengan 1. Selanjutnya, metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan. Contoh, lim x pangkat 2 kurang 3x per 2x kurang 6 sama dengan x dalam kurung x kurang 3 per 2 dalam kurung x kurang 3 sama dengan 3 per 2. Limit fungsi trigonometri. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Penyelesaiannya sama dengan fungsi limit aljabar. Namun, agar mengerti penjelasan selanjutnya, harus mengerti terlebih dahulu konsep dari trigonometri. Penyelesaian dalam limit fungsi ini dalam trigonometri bisa dilakukan dengan melakukan perubahan bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Dalam bentuk ini, limit akan didapatkan dari perbandingan dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut apabila langsung disubstitusi dengan nilai C, maka akan menghasilkan 0 per 0 seperti dalam kurung C sama dengan 0 dan GC sama dengan 0, sehingga nilai limit trigonometri itu menjadi bilangan tak tentu. Penyelesaiannya sama dengan yang ada pada limit fungsi aljabar, yakni pemfaktoran. Contoh bentuk ini yakni lim sama dengan sin 2x per cos x sama dengan 2 cos x sin x per cos x sama dengan 2 sin x sama dengan 2 sin pi per 2 sama dengan 2. Sekian presentasi kami tentang materi limit. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.